Salam bahagia bagi warga Nusantara sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat viral, di mana seorang produser atau seorang rapper bernama P. Diddy mempunyai kasus yang sangat luar biasa. Bagaimana kasusnya? Jadi, konon katanya rumah P. Diddy ini tembus dengan rumahnya Michael Jackson. Jadi di rumah P. Diddy ini ada semacam terowongan bawah tanah. Dan terowongan bawah tanah ini dipercaya tembus sampai rumah Michael Jackson. Dan yang paling mengherankan lagi adalah ternyata ada banyak dugaan yang mengatakan bahwa P. Diddy ini menganut ajaran satanik. Dan tidak hanya itu, setelah digeledah oleh FBI, ternyata di ruang bawah tanah atau di tunnel rumah P. Diddy ini ditemukan ribuan botol baby oil. Coba bayangkan, kenapa ada ribuan botol baby oil di ruang bawah tanah? Tidak mungkin kalau itu hanya untuk dijual, ya kan? Gimana mau jual orang di bawah tanah, kecuali di pinggir jalan, ya kan? Nah, dan yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata kasus P. Diddy ini banyak melibatkan artis-artis seperti Jennifer Lopez gitu, Justin Bieber gitu, Usher dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget artis-artis yang papan atas, ya, bukan artis kaleng-kaleng, ya. Artis papan atas yang terlibat dalam kasus P. Diddy ini. Dan konon katanya ada kasus artis Indonesia maksudnya yang ikut terlibat kasus P. Diddy ini. Siapa artis itu? Dan bagaimana sebenarnya kasus P. Diddy ini? Apakah benar P. Diddy ini melakukan ajaran-ajaran satanik? Apa yang dilakukan oleh P. Diddy ini sehingga dia dikatakan orang yang paling jahat, seorang produser paling jahat di seantero dunia? Jadi ada banyak spekulasi-spekulasi atau pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa justru seorang yang mempunyai reputasi, ya konon katanya P. Diddy ini punya reputasi yang baik, ya, dan dia tidak hanya seorang rapper, ya, rapper biasa, akan tetapi dia adalah rapper yang paling berpengaruh di Eropa atau di Amerika, dan dia juga orang yang sangat berprestasi. Dia banyak penghargaan gitu, penghargaan dalam bidang apa? Dalam bidang musik. Nah, yang jadi pertanyaan yang bikin saya penasaran, ya, kenapa bisa seorang produser yang sangat terkenal seperti P. Diddy ini bisa terlibat dalam kasus seperti ini? Kenapa dia segitu jahatnya? Kenapa ada orang sukses sebegitu jahatnya seperti P. Diddy ini? Saya akan membahas pelan-pelan, ya, mulai daripada ritual satanik gitu, atau artis-artis yang terlibat, atau artis Indonesia yang terlibat dalam kasus P. Diddy ini. Dan saya akan membahas bagaimana seseorang yang sangat terkenal seperti produser ini bisa terjangkit kasus yang sangat brutal sekali. Bagaimana mungkin seorang orang yang sukses itu bisa sejahat itu? Saya akan membahas pelan-pelan, ya. Awal mula kasus daripada kasus P. Diddy ini, dia diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan dan perdagangan esek gitu. Jadi ada banyak dugaan, ya. Sebenarnya P. Diddy ini sudah banyak berganti-ganti nama gitu, seperti Puff Daddy, P. Daddy, P. Diddy, Pu Diddy. Jadi ada banyak namanya, ada Love dan lain sebagainya, ada berganti-ganti nama. Dan ada spekulasi yang mengatakan bahwa kemungkinan besarnya ada artis-artis yang terlibat dalam konspirasi. Contoh misalnya Michael Jackson. Jadi konon katanya ajudan daripada atau orang terdekat daripada Michael Jackson ini, ketika Michael Jackson itu sudah is dead, itu ajudannya itu direkrut oleh P. Diddy. Jadi sangat tidak masuk akal, ya. Seorang ajudan atau orang terdekat daripada Michael Jackson ini bisa
bekerja sama dengan P. Diddy gitu. Sungguh tidak masuk akal ya. Dan konon katanya P. Diddy ini sangat jahat. Jadi kalau dia misalnya punya saingan nih, jadi dia tidak segan-segan untuk menghabisi saingannya. Sebegitu jahatnya dia. Kok bisa ada orang yang sangat terkenal, orang yang berprestasi, orang yang sangat sukses bisa sejahat itu. Dan dia juga banyak menerima penghargaan seperti Grammy Award gitu. Orangnya sangat berpengaruh juga di dunia musik di Amerika. Dan yang paling mengherankan lagi adalah banyak netizen yang mengatakan bahwa si P. Diddy ini menganut ajaran satanik. Jadi satanik itu apa sih? Satanik adalah kelompok orang yang memiliki keyakinan atau ideologi yang didasarkan pada setan. Jadi satanik ini memiliki beberapa ciri khas seperti menyembah setan bernama Lucifer. Jadi pertama kali ajaran satanik ini ditemukan di mana? Di Amerika. Jadi di Amerika ini sebenarnya banyak ya agamanya. Sana banyak karena liberal mungkin ya. Jadi bebas mendirikan agama. Ada banyak agama yang aneh-aneh di Amerika ini. Ada yang Scientology, ada yang satanik dan lain sebagainya. Scientology seperti Tom Cruise, gerejanya Tom Cruise dulu ya. Tapi sekarang Tom Cruise sudah tobat. Ada banyak agama yang aneh-aneh di Amerika ini seperti satanik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jangan ada di Indonesia ya seperti itu ya, ajaran-ajaran satanik ini. Dan konon katanya Agnes Mo, circle-nya Agnes Mo ini banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus P. Diddy ini. Ada banyak orang-orang yang terlibat karena mereka satu manajemen gitu, satu label. Dan beruntungnya katanya Agnes Mo ini bisa lepas daripada jeratan seperti ini. Kan dia dulu pernah katanya diundang, pernah pengen terlibat tapi tidak jadi. Agnes Mo itu diundang dan dia dibayar cuman happy doang gitu, cuman party doang gitu. Dan dalam kasus P. Diddy ini banyak bukan kejanggalan tapi ada penemuan gitu. Ada banyak melibatkan artis papan top dan ada pesta setiap tahun digelar oleh P. Diddy ini. Pesta yang menggunakan baju warna putih semua, serba putih, dan melakukan ritual-ritual esek-esek gitu. Jadi tidak hanya pesta-pesta biasa, mereka juga melakukan ritual-ritual esek-esek dan direkam gitu di tunnelnya itu, di ruang bawah tanah. Dan ini semacam senjata P. Diddy ini. Kalau misalnya ada yang membocorkan itu kan ada, semua kan artis-artis terlibat di situ ya. Jadi ya melakukan itulah, ya ngerti lah ya, udah sama-sama dewasa kan. Ya ada yang melakukan wig dan lain sebagainya kan. Semua direkam. Jadi kalau ada yang berani speak up, rekaman ini akan dikeluarkan. Jadi begitu hebatnya P. Diddy ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada orang sukses atau orang kaya raya, super kaya, yang sudah punya segalanya, yang sudah berkecukupan, tapi nih ya, ada orang sejahat itu ya, seperti P. Diddy ini. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata orang sukses itu punya sisi jahatnya. Jadi ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Jadi ini semacam koin gitu. Jadi ada sisi jahatnya, ada sisi baiknya gitu. Jadi setiap orang-orang sukses itu, orang-orang yang terkenal itu punya sisi jahat masing-masing ternyata. Bahkan di Indonesia juga gitu. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh ya. Jadi sebelum saya jelaskan, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran ya tidak mau mendengarkan fakta yang benar tapi pahit didengar, ya mohon skip video ini sebelum saya menjelaskan ya. Karena gini, orang jahat itu punya sisi-sisi kelam yang tidak ditunjukkan, tapi justru dia sukses itu karena jahat gitu. Ada sisi jahatnya. Maksudnya orang sukses itu bisa sukses karena dia punya sisi jahat. Contoh misalnya seperti sifat-sifat drug, triad misalnya, seperti sifat narsisme misalnya, egosentris, terus tegaan. Ini kan sifat-sifat jahat yang dimiliki oleh orang-orang sukses ya. Kita ambil contoh misalnya Elon Musk. Elon Musk ini punya karyawan yang sangat rajin, yang sangat baik, yang sangat cerdas, sangat berprestasi. Dia tidur di mobil
saking cintanya sama pekerjaannya. Ada satu karyawan Elon Musk seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Karyawannya itu dipecat, guys. Coba bayangkan, dipecat. Segitu baiknya karyawannya. Sampai tidur, bela-belain tidur di mobil biar kalau ngantor itu nggak telat. Akan tetapi dipecat oleh Elon Musk ini. Tidak hanya itu, Donald Trump juga seperti itu. Waktu dia kampanye nih, Donald Trump ini, dia pernah kan yang namanya kasus wik-wik dengan wanita lain. Ya, dia tersabak yang video sudah tahu lah mungkin itu ceritanya. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, berpikir waras gitu, apa iya ada orang sesukses Donald Trump melakukan hal seperti itu? Melakukan hal segila itu. Dia sudah lagi kampanye nih, masa kampanye, tapi dia melakukan quick gitu dengan wanita kupu-kupu malam gitu. Emang kurang apa coba? Kenapa dia melakukan itu pas posisi kampanye? Jadi itu adalah sisi jahat daripada orang-orang yang sukses. Bahkan di Indonesia juga ada kok. Mohon maaf ya, bagi penggemarnya Pak Soekarno. Soekarno juga ada sisi jahatnya kok. Ada yang namanya narsisme. Narsisnya itu luar biasa. Pak Soekarno itu mohon maaf ya, narsis itu luar biasa. Dia itu mencintai dirinya melebihi orang lain. Dia sangat mencintai dirinya. Bahkan dia dengan sadisnya menyingkirkan saingan-saingannya. Siapa saingan Pak Soekarno? Konon katanya, saingan Pak Soekarno ini disingkirkan dengan cara yang sangat brutal. Siapa itu? Tan Malaka. Jadi mohon maaf ya, diduga Tan Malaka ini disingkirkan melalui tangan orang lain. Ya, ada intrik lah. Disingkirkan, diduga dilakukan oleh Soekarno. Karena apa? Karena Tan Malaka ini mengerti apa? Mengerti kartunya Soekarno. Mengerti rahasia Soekarno. Karena Soekarno dulu pernah terlibat apa? Terlibat jadi mandornya orang-orang Jepang. Jadi dalam kerja Raudi itu kan Soekarno kan pernah jadi mandor ya. Sehingga ini diancam oleh Tan Malaka. Dan setelah Tan Malaka mengancam seperti ini, membuka kartunya Soekarno, maka konon katanya Tan Malaka ini dihabisi tanpa pengadilan, disingkirkan oleh Pak Soekarno. Jadi semua orang sukses atau orang pemimpin hebat itu punya sisi jahatnya masing-masing. Nggak bisa lepas itu. Bahkan saya sendiri juga punya sisi jahat kok. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu suci. Saya juga punya sisi jahat. Makanya jangan ngefans sama saya. Karena saya juga nggak suka ada punya fans ya. Ya karena saya juga nggak mau terkenal. Makanya saya menggunakan kupluk kacamata seperti ini. Jadi saya bisa bebas berkeliaran gitu. Mau kemana saya jalan-jalan gitu. Jadi nggak ada orang yang mengenali gitu. Makanya saya menggunakan topeng atau kupluk seperti ini. Jadi semua orang sukses itu punya sisi jahat. Jadi itulah alasannya kenapa P. Diddy ini orang yang sangat terkenal, orang yang punya segalanya, kesuksesan, punya prestasi dan lain sebagainya, tapi tetap melakukan kejahatan seperti ini. Itu alasannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan konon katanya Nabi juga punya sisi jahat kok. Cuma nggak ditunjukin aja. Ada, semua orang itu punya sisi jahat. Tidak terkecuali orang sukses sekalipun punya sisi jahatnya. Punya drug riot, punya narsisme, punya tegaan. Orang sukses itu tegaan loh. Tegaan. Atau di agama deh. Agama juga punya yang namanya egosentris kan. Contoh misalnya dalam agama tertentu itu kan ada istilah yang mengatakan agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Agama kita yang paling bagus, agama lain sesat. Itu kan jahat kan namanya. Itu egosentris. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Tapi banyak kok pendukungnya sampai sekarang ada miliaran orang kok. Jadi justru agama yang egosentris itu, yang jahat itu, banyak pendukung. Sama seperti orang tadi itu. Orang sukses itu. Banyak kok fans mereka, walaupun mereka jahat. Agama juga seperti itu, punya egosentris kok.
Seperti saya katakan tadi itu, agama kita yang paling benar, agama lain masuk neraka. Jahat kan itu namanya. Tapi kan itu hal biasa dalam beragama kan. Sudah dinormalisasi kan. Jadi makanya saya katakan semua hal itu ada sisi jahatnya. Dan ini yang perlu kita cari solusinya gitu. Bagaimana caranya menghilangkan sisi jahat ini, terutama dalam beragama. Saya itu sangat gondok sekali kalau ada orang yang mengatakan agama kita yang paling benar, agama lain sesat gitu. Ya kan? Jadi dia tidak mengerti itu adalah bagian daripada egosentris, sisi jahat daripada agama itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.